Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya akan menjelaskan bagaimana kita mengisi analisis aplikasi analisis penilaian. Nah, baik dari pertama adalah kita buka dulu ya master analisis penilaiannya ya. Klik saja, kemudian muncul ini ya. Ini adalah di bagian isi data. Ini pertama kali yang kita kerjakan adalah isi data. Nah, kemudian di sini ada data mata pelajaran. Misal kita isikan seperti mata pelajaran saya misalkan bahasa Sunda misalkan ya. Bahasa Sunda. Kemudian kelasnya kelas berapa? Kita isikan misalkan kelas 9 A misalkan ya. Kemudian ini semester sudah ya. Semester sudah, KKM-nya sudah kelas 9 ini bab 1 dan bab 2, dan ini adalah nama penilaiannya adalah misalkan penilaian tengah semester ganjil. Nah, kemudian kita isi nama kita di sini, guru mata pelajarannya. Ya. Kemudian isikan nicknya bila memang ada nick. Kemudian setelah ini kita pergi ke soal kisi-kisi. Nah, soal kisi-kisi ini kita tuliskan berapa banyaknya soal, butir soal yang akan kita tes di sini. Misalkan dari 1 sampai 20, katakan ini contohnya saja. Misalkan di sini misalkan ini kita lihat di bagian ini. Nah, ini dia. Ini di bagian daftar pertanyaan. Kita misalkan tulis di sini apakah dan seterusnya ya, dan selanjutnya. Ini ada berapa? Misalkan ada 20 apa 25. Nah, ini misalkan kita buat ada 25 soal misalnya, ini contoh saja. Contoh saja, ini akan jumlah soal ini akan otomatis ketika kita tuliskan berapa jumlah soalnya, maka ini akan otomatis muncul ya berapa soalnya. Nah, ini di sebelah kanan muncul ketika kita menuliskan soalnya ya. Ini kita sudah tulis, ini ada 25 soal. Nah, kemudian ini setelah selanjutnya adalah mengisi kunci jawabannya. Nah, di sini kunci jawabannya ke bawah ya, berapa soalnya di situ kunci jawabannya berapa. Nah, ini kita misalkan yang sudah ada ya. Dilihat dari nilai yang sudah ada ya, kunci jawabannya lihat yang nilainya 100. Nah, ini misalkan 100. Atau di sini. Nah, ini. Ya, kita lihat di sini yang nilainya 100 untuk dijadikan kunci jawaban. Nah, ini misalkan 100 ya. Nah, ini kopikan ke sini. Ke ini ya, ke kunci jawaban. Kunci jawaban ya. Lalu paste spesial, kemudian transpose. Oke, kita klik oke. Nah, maka ini akan otomatis ya ada di sebelah kiri. Nah, kemudian skornya, skor maksimalnya kita mau berapa? Misalnya taruhlah 1 ya. Taruh 1 ya. Skornya adalah setiap ini 1 ya, menjadi sehingga ketika 25 soal ini akan muncul 25 ya skornya. Nah, sesudah ini diisi, maka kita adalah selanjutnya ke Google Form ini ya. Ke tulisan Google Form kita tulis, kita klik untuk mengisi apa? Untuk mengisi daftar namanya ini. Atau mengisi kuncinya dulu ya. Nah, dari sini yang harus kita isi adalah NIS. Kalau NIS-nya tidak ada, misalnya kita pakai daftar absen aja dari 1 sampai berapa begitu. Nah, kita ambil dari tadi yang sudah ada ya. Di sini daftar namanya misalnya 9A ya, kita ketikkan di sini 9A-nya, kita ketikkan ke aplikasi ini ya, klik di sini di daftar nama ya. Kemudian kelasnya, ini adalah kelas 9A. Kelas 9A kita tarik saja ke bawah. Nih, kelas 9A ya, yang anaknya ada 40 anak. Nah, kemudian setelah ini kita kunci tadi, kunci yang dari
ini ya. Yang dari absen ini kan tadi ada yang nilainya 100. Nah, ini yang akan kita jadikan kunci jawabannya. Kita jadikan kunci jawaban di sini, tulis di paling atas yang ada tulisan kunci jawaban. Ini di sini ya, kunci jawaban, klik. Nah, paste spesial. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengisi jawaban siswa dari kelas 8 tadi. Nah, ini adalah jawaban siswanya. Kita kopikan sebanyak anak yang ada di kelas 9A tadi, ya, dikopikan ke sini, ke kolom di bawah skor soal tadi ya. Sini paste spesial. Ya, sudah ada. Nah, setelah ini masuk, sistem akan merubah mana yang salah dan mana yang betul dengan bentuk kosong apabila salah dan 1 apabila betul. Nah, ini kita kopikan dari mulai NIS, kita blok NIS nama dan jawaban yang sudah berbentuk betul dan salah. Kita ini blok ya. Kemudian kita kopikan ke sini, ke analisis nilai. Nah, analisis nilai kita simpan di sini di NIS ya. Di NIS ini kita kopikan di NIS ya, spesial. Nah, kalau sudah begini, ini kita lihat angka 00 ini masih 00 bentuknya ya, masih ada tanda hijau. Nah, ini kita blok dengan cara Ctrl C, kemudian Ctrl H ya, akan muncul di sini ya, di replace. Di mana 0,0 ini kita ganti menjadi 0 ya, replace all. Nah, ini udah selesai semua, ada 167 ya. Ini di close aja. Sudah. Nah, kemudian ini udah selesai. Ya, kita sudah tidak melakukan apa lagi. Kita lihat di analisis soalnya. Tadi kita ini dari nilai, analisis soalnya. Ya, ini udah masuk semua. Ya, ini sampai anak 40 tadi sudah masuk. Ya. Nah, kemudian lihat di analisis soal. Analisis soal. Nah, ini di analisis soal kita lihat valid tidaknya. Nah, ini ada yang ternyata tidak ada keterangan nomor 19. Oleh karena itu, di analisis nilai ini kita rubah. Nomor 19 ini ternyata dia soalnya tidak bisa kedetek. Oleh karena itu kita ganti menjadi 0 ya. Nih ya, ini. Nah, kita lihat di sini di anak nomor 19 ini dia di bawah KKM. Oleh karena itu ini aja yang dirubah menjadi 0. Karena apa? Karena dia tetap harus mengikuti perbaikan. Nah, tadi nomor soalnya adalah di nomor soal nomor 19. Ya, nomor 19. Maka di soal nomor 19 ini ya, di anak ini, nah ini ganti saja 0 ini. Ganti 0, rubah ya. Maka setelah diganti dan analisis soalnya di sini akan validitasnya akan terlihat gitu ya. Di mana di sini validitas soalnya akan terlihat mana yang valid dan mana yang tidak. Oke, sekarang lanjut ke pengayaan. Coba lihat ya, sudah ada daftar namanya di sini ya, yang harus pengayaan dan jumlahnya ada 29 anak di sini ya. Nah, ini di sini kita tulis saja pengayaannya dengan apa ya, boleh di sini oleh kita tuliskan apa tugas yang harus mereka buat. Nah, kemudian kita lanjutkan ke perbaikan, daftar anak perbaikan. Nah, ini adalah daftar anak yang perbaikan, ada 11 anak. Ya, ada 11 anak. Udah masuk, lalu ke daftar nilai. Lanjut ke daftar nilai. Nah, ini udah ada ya daftar nilainya ya, semuanya di sini. Ya, yang dan tindak lanjutnya pun sudah ada di sini ya. Kita tinggal print saja. Ya, di sini tinggal print saja datanya ya, dengan print saja begitu ya. Oke, jadi semuanya tinggal ngeprint saja, itu yang kita lakukan. Lalu daftar hadir juga sudah ada ya, tinggal ngeprint. Sampul juga demikian sudah ada ya, tinggal ngeprint. Seperti itu ya. Ini dan ini pengesahan juga sudah ada ya, pengesahan sudah ada, sudah langsung muncul ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tutorial analisis penilaian ini bisa digunakan untuk membantu kita dalam menganalisis soal, baik itu
penilaian harian maupun penilaian tengah semester. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.